Guys, aku ada rencana nih mau beli saham BBNI. Tapi aku masih bingung nih, menurut kalian saham BBNI itu kayak gimana ya? Ada saran nggak dari kalian? Nah, setauku sendiri BBNI itu bank milik negara di Indonesia yang telah didirikan sejak tahun 1946 dan memiliki sejarah panjang dalam menyediakan layanan perbankan umum di seluruh Indonesia. Nah, BBNI ini juga menawarkan berbagai produk dan layanan perbankan termasuk simpanan, pinjaman, kartu kredit, reksadana, dan berbagai layanan digital lainnya. Nah, posisi BNI terhadap market itu gimana ya? Kalau dilihat posisi BNI itu terhadap market BNI itu masuk dalam salah satu dari 4 bank himbara. Nah, himbara itu himpunan milik negara. Terus juga pada Agustus 2023, BBNI itu mencatatkan rekor tertinggi pada kapitalisasi pasarnya sebesar 90,7 triliun. Lalu juga pada kuartal pertama tahun 2024, Bank BBNI itu tumbuh, laba bersihnya meningkat sebesar 11,4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Terus juga Bank BBNI itu memiliki jaringan yang luas dengan lebih dari 2.700 kantor cabang dan juga lebih dari 17.000 ATM yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi memudahkan kita dalam melakukan transaksi dimanapun dan kapanpun. Nah, terus ada juga nih hal-hal menarik dari Bank BBNI sendiri. Jadi mungkin kamu bisa mempertimbangkan nih Cis buat nanti kalau kamu beli sahamnya. Nah, untuk Bank BNI sendiri ini tuh dia itu punya kinerja keuangan yang solid, di mana laba bersihnya di tahun 2023 itu tercatat tumbuh sebanyak 14,2% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi hal ini tuh menunjukkan kalau performa dari keuangan Bank BNI ini tuh sudah sangat bagus ya. Nah, terus selain itu juga valuasi menarik, di mana bank besar lainnya itu tuh kalau dibandingkan dengan harga saham BBNI sendiri ini tuh Bank BNI ini tuh harganya masih bisa terbilang lebih murah dibandingkan bank lainnya. Jadi ada potensi nih buat harga saham BBNI untuk naik ke depannya. Nah, selain itu juga BBNI ini tuh rutin untuk membagikan dividen kepada pemegang sahamnya. Dividen yield BBNI juga terbilang menarik. Nah, terus kalau untuk posisi Bank BNI sendiri nih, dia ini tuh sudah ada di tahap yang mature, di mana produknya ini tuh sudah mencapai puncak penjualannya di pasar. Lalu untuk kompetisi di pasarnya itu juga menjadi lebih ketat karena dia ini kan juga saingan nih sama bank-bank besar lainnya seperti misalnya ada Bank BCA atau juga Bank BRI. Jadi Bank BNI ini tuh perlu nih untuk berinovasi dan juga mempertahankan keunggulan kompetitif produknya. Nah, ada makroekonominya nggak ya? Ada. Aku tahu. Aku kemarin kayak baca-baca di berita gitu. Ini aku nyontek dikit ya. Soal suku bunga, penurunan suku bunga ini berdampak positif nih pada harga BNI. Sebaliknya, penurunan suku bunga oleh bank sentral itu biasa diikuti sama penurunan suku bunga deposito dan instrumen lainnya. Nah, ini berarti kalau biaya yang harus dibayar BNI untuk menghimpun dana nasabah itu akan menurun. Dengan biaya dana yang rendah, BNI itu bisa ningkatin nih margin keuntungan dari produk pinjaman mereka. Nah, suku bunga yang lebih rendah ini membuat pinjaman menjadi lebih murah lagi nih bagi konsumen dan bisnis. Dengan meningkatkan permintaan kredit, BNI ini bisa ningkatin juga volume pinjaman yang disalurkan, yang berpotensi meningkatkan pendapatan bunga. Terus ada tingkat inflasi juga nih. Inflasi year on year kita ini tercatat meningkat 3,05% pada Maret 2024 kemarin. Nah, inflasi ini masih berada di dalam kisaran Bank Indonesia yaitu 2,51%. Inflasi ini disebabkan oleh kenaikan pada kelompok makanan, minuman, sampai juga tembakau sebesar 7,43%. Serta kelompok lainnya tuh ada kayak kesehatan 2,17% dan perawatan pribadi 3,56%. Dengan inflasi yang terkendali ini, Indonesia mungkin akan mempertahankan atau menyesuaikan suku bunga acuan secara moderat sehingga BNI ini akan mengikuti dengan menyesuaikan suku bunga kredit yang bisa meningkatkan pendapatan bunga. Terus kalau aku boleh tambahin, kemarin aku juga ada baca-baca nilai tukar mata uang itu juga berpengaruh loh. Fluktuasi nilai tukar uang rupiah dapat mempengaruhi pendapatan dan juga biaya BNI. Ketika rupiah melemah, biaya impor meningkat yang dapat mengurangi profitabilitas perusahaan. Sebaliknya, pendapatan dari ekspor akan meningkat yang bisa meningkatkan kemampuan pembayaran pinjaman oleh debitur BNI yang bergerak di sektor ekspor. Selain itu, nilai tukar yang tidak stabil meningkatkan risiko kredit BNI sehingga dapat mempengaruhi kemampuan nasabah membayar kembali pinjaman mereka. Terus juga ada stabilitas politik yang sangat penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman dan juga terpercaya. Ketidakstabilan politik seperti kerusuhan, pergantian pemerintah yang tiba-tiba, atau konflik politik lainnya dapat menyebabkan ketidakpastian dan volatilitas di pasar saham. Investor cenderung bisa menghindari resiko ini dan menyebabkan penurunan harga saham termasuk saham BBNI. Dan yang terakhir ini ada pertumbuhan ekonomi juga.
Pertumbuhan ekonomi yang positif biasanya diiringi dengan peningkatan investasi dan juga konsumsi. Bisnis membutuhkan lebih banyak modal untuk ekspansi dan konsumen lebih cenderung meminjam untuk membeli rumah, mobil, dan juga barang lainnya. Peningkatan permintaan kredit ini akan meningkatkan pendapatan bunga BNI yang dapat meningkatkan laba dan juga harga sahamnya. Gimana nih Ji, sudah ngerti nggak? Ayo nih, mumpung BNI ini murah nih sekarang. Udah ngerti sih, berarti menurut kalian aku boleh lah ya beli saham BBN ini? Boleh banget nih, tapi kamu juga harus mempertimbangkan dari dampak-dampak makroekonomi dan juga valuasi-valuasi yang tadi sudah kita sebutin nih. Oke, terima kasih ya teman-teman. Yes. Bye. Bye.